Saya tidak mau. Aku akan membantumu. Melanie berbicara sambil bercanda, lalu masuk ke dapur. Saya ingin merasakan pengalaman menjadi istri yang suportif. Saya menghela nafas mendengar kata-katanya dan berpikir dia tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa bermimpi menemukan seseorang seperti kakaknya padahal dia hanyalah orang tak berguna yang bermalas-malasan sepanjang hari. Itu akan menjadi kutukan bagi siapapun yang menikahinya. Aku sudah kesal. Tapi melihat Melanie membuatnya semakin kesal. Dia adalah seorang wanita dewasa yang terus-menerus mengganggu kakaknya. Aku tahu dia hanya menjilat Matthew untuk meminta uang lagi. Keluarga Murphy hidup dalam kondisi yang buruk di tahun-tahun awal mereka. Orang tua Matthew bekerja serabutan di mana-mana, sementara Melanie sering jatuh sakit dan membutuhkan perawatan sementara. Hidup merupakan tantangan bagi mereka saat itu, dan Matthew merasa tidak berdaya. Namun, kehidupan Matthew dan keluarganya berubah drastis ketika perusahaan saya dimulai. Di satu sisi, Matthew dan saya menghidupi keluarga besar, terutama Melanie. Dia selalu meminta uang seolah-olah kami harus memberikannya. Dia bisa dibilang parasit namun tidak menyesal dan masih berani bersikap riang. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Saya meraih tangan putri saya dan meninggalkan dapur. Jika Melanie tidak terlihat, dia sudah gila. Saat itu, teleponku berdering, dan ketika aku melihatnya, itu adalah Ivana. Meskipun aku tidak menyukai ini, Matthew menurutinya. Ketika dia melihatku di dapur, dia meletakkan tasnya dan datang. Dia bersandar di pintu dan bertanya, "Mengapa kamu memasak? Di mana saudaraku?" Saya sedang mencuci sayuran sambil menjawab, dia pergi menjemput Ava. Ini sudah larut, dan dia baru akan menjemputnya sekarang? Nada bicara Melanie mengandung nada celaan. Dia selalu bersikap manja dan sombong, seolah-olah dia adalah bos di rumah. Sikapnya terhadap saya, adik iparnya, juga tidak bisa ditebak. Namun, saya sudah terbiasa dengan perilakunya selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuan Matthew, dan aku tidak punya pilihan selain menerima baik dan buruknya menikah dengannya. Apakah kita punya cumi di rumah? Aku ingin cumi. Dia bertanya dengan santai, aku menunjuk ke arah lemari es. Lihat ke dalam. Kakakmu mungkin membeli beberapa. Iklan oleh Pupfuture. Saat itu, suara lembut Ava bergema dari ambang pintu. Bu, aku kembali. Kenapa kamu lupa menjemputku hari ini? Dia berlari ke arahku, menatapku dengan kepala dimiringkan. Meski merasa bersalah, aku tersenyum dan mencubit hidungnya dengan tanganku yang basah. Saya sedang sibuk. Aku berjanji tidak akan melupakan bayiku lain kali. Matthew masuk dengan ransel kecil putri kami dan memandang kami dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, Melanie mendekati ambang pintu dan menyapanya, "Matt, mengapa kamu di sini?" Matthew bertanya sambil meletakkan barang-barangnya dan melepas mantelnya. Lalu dia memasuki dapur dan memelukku. Detik berikutnya, dia melepas celemekku dan memakainya sendiri. Aku dapat ini, sayang. Kamu bisa bermain dengan Ava. Melanie menatap kakaknya dan dengan sinis berkomentar, adikku adalah suami yang baik. Saya ingin menemukan seseorang seperti dia di masa depan. Matthew membentak, tinggalkan dapur dan berhenti membuat masalah. Tunggu saja sampai makanannya siap. Saya tidak mau. Aku akan membantumu. Melanie berbicara sambil bercanda, lalu masuk ke dapur. Saya ingin merasakan pengalaman menjadi istri yang suportif. Saya menghela nafas mendengar kata-katanya dan berpikir dia tidak tahu malu. Bagaimana dia bisa bermimpi menemukan seseorang seperti kakaknya padahal dia hanyalah orang tak berguna yang bermalas-malasan sepanjang hari. Itu akan menjadi kutukan bagi siapapun yang menikahinya. Aku sudah kesal, tapi melihat Melanie membuatnya semakin kesal.
Dia adalah seorang wanita dewasa yang terus-menerus mengganggu kakaknya. Aku tahu dia hanya menjilat Matthew untuk meminta uang lagi. Keluarga Murphy hidup dalam kondisi yang buruk di tahun-tahun awal mereka. Orang tua Matthew bekerja serabutan di mana-mana, sementara Melanie sering jatuh sakit dan membutuhkan perawatan sementara. Hidup merupakan tantangan bagi mereka saat itu, dan Matthew merasa tidak berdaya. Namun, kehidupan Matthew dan keluarganya berubah drastis ketika perusahaan saya dimulai. Di satu sisi, Matthew dan saya menghidupi keluarga besar, terutama Melanie. Dia selalu meminta uang seolah-olah kami harus memberikannya. Dia bisa dibilang parasit namun tidak menyesal dan masih berani bersikap riang. Saya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Saya meraih tangan putri saya dan meninggalkan dapur. Jika Melanie tidak terlihat, dia sudah gila. Saat itu, teleponku berdering, dan ketika aku melihatnya, itu adalah Ivana.